saat ini saya akan membahas mengenai dua hal, yaitu siklus hidup teknologi dan peran inovasi dalam manajemen teknologi. Yang pertama, siklus hidup teknologi. Sama seperti produk, teknologi juga mengalami siklus hidup. Teknologi tidak selamanya relevan, ia akan mengalami fase lahir, tumbuh, matang, dan akhirnya tergantikan. Pemahaman akan siklus ini sangat penting dalam manajemen teknologi, agar perusahaan atau organisasi bisa mengambil keputusan strategis. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam siklus hidup teknologi. Yang pertama yaitu penemuan. Tahap ini adalah awal dari segalanya. Penemuan lahir dari riset ilmiah atau eksperimen teknis yang panjang. Pada fase ini, teknologi masih bersifat teoritis atau prototipe, yaitu belum diterapkan secara luas. Contohnya, penemuan listrik oleh Michael Faraday atau konsep internet pertama oleh ARPANET. Teknologi di fase ini memerlukan dukungan besar dari lembaga penelitian, universitas, atau pemerintah. Masih jauh dari komersialisasi. Dan yang kedua yaitu perkenalan. Setelah ditemukan, teknologi mulai diperkenalkan ke pasar. Ini fase yang sangat kritis karena teknologi masih baru, biaya pengembangannya mahal, jumlah penggunaan masih sedikit, dan keuntungan belum bisa diharapkan. Edukasi pasar sangat diperlukan. Contohnya, mobil listrik di awal 2000-an belum banyak digunakan karena infrastruktur belum siap dan harganya mahal. Perusahaan berani mengambil risiko besar di fase ini demi menjadi pionir. Dan yang kedua yaitu pertumbuhan. Jika teknologi diterima pasar, ia memasuki fase pertumbuhan. Permintaan meningkat pesat, biaya produksi menurun karena skala ekonomi dan kompetitor mulai masuk. Contohnya, smartphone pada tahun 2010-an mulai tumbuh pesat menggantikan ponsel konvensional. Disinilah perusahaan bisa mulai meruap keuntungan, persaingan mulai ketat, dan inovasi cepat menjadi kunci. Dan yang keempat, yaitu kedewasaan. Fase ini adalah puncak dari siklus. Teknologi sudah mapan, standar industri terbentuk, dan sebagian besar pasar sudah mengadopsinya. Contohnya, laptop dan desktop sebagai perangkat utama kerja di kantor. Namun, inovasi mulai melambat dan diferensiasi menjadi tantangan. Perusahaan harus fokus pada efisiensi dan layanan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu penurunan. Teknologi mulai ditinggalkan karena munculnya teknologi baru yang lebih efisiensi, praktis, atau murah. Contohnya, mesin ketik, telepon rumah kabel, dan kamera digital. Jika perusahaan tidak melakukan adaptasi atau transformasi, maka mereka bisa tertinggal, bahkan bangkrut. Dan yang kedua yaitu peran inovasi dalam manajemen teknologi. Inovasi adalah nyawa dari teknologi. Tanpa inovasi, teknologi akan cepat usang. Dalam konteks manajemen teknologi, inovasi bukan hanya menciptakan hal baru, tapi juga mengelola proses agar teknologi tetap relevan dan menguntungkan. Inovasi dibagi ke dalam 3 bentuk utama. Yang pertama yaitu inovasi produk. Inovasi produk adalah inovasi yang berkaitan langsung dengan perubahan atau penciptaan produk baru. Bisa berupa penambahan fitur, peningkatan performa, atau pergeseran total dari produk sebelumnya. Contohnya, dari ponsel Nokia jadul menjadi smartphone canggih dengan kamera AI dan integrasi cloud. Manfaatnya yaitu meningkatkan daya saing, memenuhi kebutuhan pasar baru, dan mendorong loyalitas pelanggan. Dan yang kedua yaitu inovasi proses. Inovasi ini menyangkut cara perusahaan menciptakan dan mendistribusikan produk atau jasa. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan mempercepat waktu produksi. Contohnya penggunaan teknologi robotik, automation di pabrik mobil Tesla, atau sistem cloud untuk pengolahan data perusahaan. Manfaatnya, efisiensi waktu dan biaya, serta peningkatan kualitas produk secara konsisten. Dan yang ketiga yaitu inovasi model bisnis. Ini adalah inovasi pada bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan, membangun hubungan dengan pelanggan, atau menciptakan ekosistem baru. Contohnya, Netflix mengubah bisnis dari penyewaan DVD menjadi platform langganan streaming.
atau Gojek yang mengubah jasa ojek tradisional menjadi layanan digital multifungsi. Manfaatnya yaitu menjangkau pasar baru, meningkatkan skalabilitas, dan menciptakan peluang monetisasi yang beragam. Contoh kasus inovasi yang saya ambil yaitu Gojek. Gojek adalah salah satu startup teknologi Indonesia yang berhasil menjadi unicorn berkat kemampuan manajemen teknologi yang inovatif. Yang pertama ada inovasi produk. Gojek tidak hanya menawarkan layanan ojek online, tetapi mengembangkan banyak layanan lain dalam satu aplikasi, yaitu ada GoRide dan GoCar, yaitu untuk transportasi, GoFood pesan antar makanan, GoSend pengiriman barang, GoPay dompet digital, GoTix, GoMed, dan lainnya. Dengan pendekatan ini, Gojek menciptakan produk yang menjawab banyak kebutuhan harian masyarakat dalam satu aplikasi. Dan yang selanjutnya yaitu inovasi proses. Dulu, memesan ojek dilakukan secara manual di jalan. Kini, semua bisa dilakukan lewat ponsel. Pemesanan otomatis berbasis GPS, sistem rating untuk menjaga kualitas layanan, optimasi rute menggunakan algoritma untuk mempercepat waktu tempuh dan mengurangi biaya operasional, integrasi pembayaran digital lewat GoPay, mempercepat transaksi, dan menciptakan sistem keuangan yang inklusif. Penggunaan big data dan machine learning untuk memprediksi permintaan, mengatur insentif driver, dan memberikan promo yang personalisasi. Inovasi proses ini menjadikan operasional Gojek sangat efisiensi, mampu melayani jutaan transaksi per hari tanpa harus memiliki kendaraan sendiri atau kantor cabang fisik di setiap kota. Dan yang selanjutnya yaitu inovasi model bisnis. Gojek mengubah model bisnis tradisional ojek menjadi sistem digital berbasis kemitraan. Kemitraan dengan driver, Gojek tidak mempekerjakan mereka sebagai karyawan, melainkan mitra yang bebas menentukan waktu dan wilayah kerja. Ini memungkinkan ekspansi cepat tanpa beban operasional besar. Pendapatan dari komisi transaksi, Gojek mendapat bagian dari setiap transaksi, baik dari GoRide, GoFood, maupun GoPay. Ekspansi vertikal dan horizontal. Gojek tidak hanya menjual jasa transportasi, tetapi juga layanan keuangan, hiburan, dan logistik. Semua dalam satu ekosistem. Sinergi strategis, Gojek juga merger dengan Tokopedia bentuk Goto untuk menciptakan ekosistem yang mencakup e-commerce, logistik, pembayaran digital, dan layanan on-demand. Dengan pendekatan ini, Gojek berhasil memanfaatkan inovasi sebagai alat untuk menumbuhkan bisnis secara berkelanjutan dan menciptakan dampak sosial besar. Kesimpulannya, siklus hidup teknologi menunjukkan bahwa setiap teknologi akan melalui tahapan, mulai dari penemuan hingga penurunan, sehingga penting bagi organisasi untuk memahami dan mengelolanya secara strategis. Inovasi menjadi kunci utama dalam menjaga relevansi dan keberlangsungan teknologi melalui 3 aspek penting. Inovasi produk yang menciptakan nilai baru, inovasi proses yang meningkatkan efisiensi, serta inovasi model bisnis yang membuka peluang dan pasar baru. Studi kasus Gojek menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan ketiga jenis inovasi tersebut, sebuah perusahaan dapat mengubah industri tradisional menjadi sistem digital yang berdampak bagi ekonomi dan sosial.